Baru saya, Bu. Kedengeran nggak? Ntar kayak tadi. Kedengeran? Oh, sip. Iya. Ikut aja kayak tadi. Ya, pasti yang pertama kali kamu. Yang ini, yang hadir. Yang lain mana? Bentar. Kita tunggu dulu. Alsa, ada pertanyaan dulu nggak, Alsa? Sambil nunggu teman-teman. Enggak sih, Bu. Belum. Belum. Tapi yang kemarin-kemarin masih diingat ya. Jangan langsung lupa lagi ya. Masih. Sip. Iya, masih. Coba Ibu tanya. Kalau historiografi tradisional, ciri-cirinya apa, Sa? Historiografi tradisional tuh dia istana sentris. Terus biasanya masih ke daerah. Ya, Kayak etnosentris. ya masih percaya sama tahayul-tahayul gitu. Habis itu Tanah, etno, tujuannya untuk apa? Tahayul-tahayul itu tujuannya untuk apa? Oh, ini untuk mempertahankan ini kekuasaan raja pas lagi itu. Mempertahankan, melegalkan ya kalau dia itu ternyata memiliki kekuatan ya. Ya. Terus narasi Mana bentuknya. lagi? Ya. Tadi aja. Religious magis, etnosentris, tanah-sentris untuk legalitas kekuasaan. Terus kalau mulai dari zaman mana itu yang dikenal dengan nama tradisional? Alsa kenapa jadi menghilang di Ibu ya? Alsa, Atalah. Dari zaman mana Atalah? Alsa, dari zaman mana itu yang namanya? Bentar, Bu. Alsa, yang namanya historiografi tradisional mulai dari kapan? Atalah sambil jangan pegang buku. Mulai dari yang disebut tradisional itu kitab-kitab yang mana? Yang dianggap itu Hindu sampai ke zaman Islam. Sampai Islam. Kalau hikayat kan termasuk dalam historiografi tradisional. Sebenarnya hikayat dimulai atau berasal dari negeri mana? Persia. Itu yang sering keluar itu ya cerita 1001 malam itu ya, Aladin, Simbad Pelaut. Nah terus langkah ketiga kita melakukan historiografi itu apa? Langkah ketiga? Verifikasi bukan sih, Bu? Ya, verifikasi. Kalau verifikasi itu yang melihat kredibilitasnya apa? Intern atau ekstern? Intern. Tapi kalau orisinal, benar. Intern kan isi kan? Isi harus kredibilitas dong, bisa dipercaya ya. Kalau luar otentik, orisinil enggak gitu ya. Terus gini, yang disebut sebagai Bapak Sejarawan Indonesia siapa? Sartono Kartodirjo ya? Sartono Kartodirjo. Kalau yang disebut sebagai Bapak Sejarah dunia? Herodotus. Ya, kalau sebagai Bapak Historiografi dia dari Indonesia? Husein Jayadiningrat. Husein Jayadiningrat. Memanjang dalam waktu terbatas dalam ruang itu berpikir apa? Diakronis. Kalau Cicero menyebutkan nilai guna sejarah. Nilai guna apa itu kalau Cicero? Sejarah untuk ilmu pengetahuan. Pendidikan, Bu.
pembelajaran tapi bukan pendidikan. Jadi ada nilai di situ ya, edukatif ya. Jadi edukatifnya di sini Alsa, edukatif di sini bukan edukatif pendidikan tapi pembelajaran hidup. Ya, kan kemarin kita bersalah, nah hari ini kita perbaiki gitu. Ini mana yang 2 lagi ini, kita mau mulai pelajaran, kasihan kalau mereka ketinggalan. Mana nih? Coba kamu WA dulu Atala atau Alsa. Iya, Bu. Supaya manfaat banget gitu waktunya. Alhamdulillah kamu udah hafal itu ya, verifikasi itu baru 2 babak. Ntar Ibu jawab memory ini dulu juga. Ya. Kalau Ratu biasanya wifi-nya ya? Iya, Bu. Biasanya. Kasihan. Semoga si Ika enggak. Mana nih si Ika nih? Ika tahu kan jam 4 ya? Harusnya tahu, Bu. Ya, harusnya tahu ya. Ya udahlah, kita sambil tanya jawab dulu ya, Kalau pembelajaran, enggak. Yang dimaksud dengan unsur-unsur sejarah itu apa aja? Manusia, ruang, waktu. Manusia, ruang, dan waktu, betul. Kemudian, apalagi ya, kalau Ibu nggak ngeliat juga nggak banyak memori akhirnya ya. Ruang lingkup sejarah sebagai seni harus memiliki syarat apa? Emosional. Terus bahasa yang indah. Menggunakan bahasa yang indah sehingga memunculkan emosional. Kemudian memunculkan imajinasi ya. Sama intuisi. Kalau sejarah itu tidak berulang, istilahnya apa? Unik. Bukan. Unik hanya terjadi 1 kali. Kalau yang tidak berulangnya, bahasa Belandanya. Sebagai peristiwa. Sebagai peristiwa. Itu kan tidak akan berulang lagi kan? Nah, terjadi hanya 1 kali, unik dan tidak akan berulang. Enmalih, betul. Kalau ciri ilmu pengetahuan apa ya? Generalisasi. Apa itu generalisasi? Ilmu pengetahuan. Sebagai ilmu punya syarat, salah satunya generalisasi. Apa itu generalisasi? Kesimpulan umum. Kesimpulan umum ya. Ini kan waktunya udah lebih 10 menit, kita tinggal aja dulu lah ya, biar nanti Ibu berulang aja ya. Karena kamu udah hafal, alhamdulillah kamu udah bisa. Gimana? Ya. Dulu. Sambil nunggu, sambil Ibu cari lagi. Ya, kita mulai ya. Ini gini. Jadi kalau dari historiografi biasanya kita mulai ke tradisi lisan. Dengarkan baik-baik ya. Ini tradisi lisan. Dengarkan ya. Jadi ada 2 macam sejarah, yaitu ada sejarah lisan, ada tradisi lisan. Kalau sejarah lisan itu adalah orang yang berbicara ya, yaitu sumber primer. Kemarin ketika kamu melakukan penelitian,
kamu harus mengumpulkan sumber, kamu perlu orang yang melihat atau saksi. Nah, si saksi itu dikenal dengan nama sejarah lisan. Tapi ini yang sekarang kita bicarakan adalah tradisi lisan. Apa itu tradisi lisan? Adat, budaya yang bisa menjadi jejak sejarah sebelum mengenal tulisan. Ibu ulangi lagi ya. Kalau sejarah lisan itu dikenal dengan nama sumber primer. Tapi kalau tradisi lisan itu adalah adat, istiadat, budaya, kepercayaan yang dijadikan jejak sejarah ketika sebelum mengenal tulisan. Harusnya jangan begini Pak, kelamaan. Ini bukan untuk ini ya. Neng, kita sekarang belajar folklore ya. Folklore ini sebenarnya judulnya folklore ya. Folklore berasal dari kata folk. Apa itu folk? Sekelompok masyarakat yang memiliki ciri fisik dan kebudayaan yang sama. Salah. Folk sekelompok masyarakat yang memiliki ciri fisik dan kebiasaan-kebiasaan yang sama. Maaf, itu bukan kebudayaan ya. Kebiasaan-kebiasaan yang sama. Kemudian, lore, tradisi, dan budaya yang mengikutinya. Ibu ulangi lagi ya. Kalau folk itu adalah sekelompok masyarakat yang memiliki ciri yang sama. Pokoknya satu kelompok masyarakat punya rambut keriting semuanya, badan hitam semuanya. Kemudian biasanya mereka punya kebiasaan menoreh menoreh kulitnya. Pasti kamu akan berbicara, oh itu sekelompok masyarakat Papua. Ya itu folknya. Tapi kalau lore-nya, ya itu tadi yang menyoret-nyoret itu kebiasaannya. Jadi tradisinya itu folk. Atau begini, kamu melihat sekelompok masyarakat yang selalu memakai baju hitam. Kemudian diikat kepalanya. Jalannya itu tidak pernah berjajar. Tapi jalannya itu selalu berbaris. Nah pasti kamu akan melihat, oh itu kelompok Baduy. Itu adalah folk dan lore ya. Jadi apa itu folklore? Dalam Kamus Bahasa Indonesia, folklore adalah adat istiadat tradisional dan cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun, tidak dibukukan. Jadi gini, siapa si Alsa hilang? Jadi begini, ketika kita sebelum mengenal tulisan, bagaimana kita tahu budaya yang maha tinggi pada waktu itu? Nah, dilihat dari jejak sejarahnya. Nah, jejak sejarah itu berupa folklore, berupa tradisi lisan, berupa cerita-cerita, tapi nggak dibukukan, tapi hanya diceritakan dari mulut ke mulut terus aja. Contoh-contoh, Ratu udah ada. Contoh nih Atala, ya. Kamu pernah dengar nggak bahasa Pamali? Pernah, Bu. Contohnya nih, jangan makan sambil tidur, nanti jadi ular gitu kan ya? Pernah dengar? Oh, iya. Nah, terus jangan... Nggak boleh duduk di depan pintu ya, Bu? Sip. Jangan duduk di depan pintu, nanti nggak punya jodoh gitu kan ya? Nah, itu adalah bahasa Pamali. Itu kan kalau kamu cari di mana-mana awalnya, nggak ada, sekarang memang dituliskan. Tapi itu dari nasihat orang tua kita turun-temurun. Nah, itulah yang dikenal dengan nama folklore. Apa itu folklore? Adat istiadat tradisional dan cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi tidak dibukukan. Itu folklore ya. Lore, tradisi, dan budaya mengikutinya. Salah mencatat. Nah, sekarang gini. Folklore, ini nulisnya karena disempit ya. Kamu bacanya folklore ya. Folklore terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, mentifact. Mentifact itu adalah folklore lisan. Jadi ucapan. Bilangin lagi les dulu. Nanti. Folklore lisan ya. Contohnya apa? Oh, belum. Alsa baru datang lagi, Alsa.
Udah sebenarnya Bu tadi, cuma saya enggak nyalain. Iya, nggak apa-apa. Gini. Jadi tadi folklore sudah ya. Azza, dengarkan. Folklore itu adalah tradisi lisan ya. Budaya kita ya, ketika kita belum mengenal sejarah, belum mengenal tulisan, jadi si para ahli itu melihat budaya yang tinggi, yang bagus itu dengan cara apa? Oh, melihat adat istiadat yang ditinggalkannya. Nah, adat istiadat atau folklore ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah mentifek. Mentifek itu adalah folklore lisan. Yang kedua adalah sosiofek. Apa itu sosiofek? Folklore setengah lisan. Yang ketiga adalah artefak, yaitu folklore bukan lisan. Kang, ini gampang ya dihafalkannya, hanya ribet. Hanya ribet, kamu harus paham mana yang lisan, mana yang setengah lisan, mana yang bukan lisan. Ya, tapi sering ada. Jadi kamu sudah bisa membedakan atau mengelompokkan. Kita lihat ya, tradisi lisan terdiri dari 3. Yang mana yang itu folklore lisan atau mantifek atau mentalnya, ini Kang, bahasa rakyat. Lisan kan, dilisankan ya, itu adalah mentifeknya, bahasa rakyat. Apa itu? Logat, julukan, pangkat tradisional, slang, itu adalah mentifek. Itu masuk ke bahasa rakyat. Contoh nih Kang Neng, kamu bisa kan membedakan mana orang Batak, mana orang Sunda, mana orang Jawa, dilihat dari logatnya ya enggak? Oh, kalau umpamanya beledak-beleduk, oh itu Jawa Tengah tuh, orang Banyumasan kan gitu ya. Kemudian kalau umpamanya bahasanya rada tinggi, oh itu Batak gitu ya. Ya ada bahasa ngapak gitu ya. Terus julukan, pangkat tradisional, umpamanya yang satu nyebut Raden, yang satu nyebut Ratu, yang satu nyebut Tubagus, yang satu nyebut Teku. Nah, itu adalah bahasa slang. Nih, slang itu adalah bahasa okem, bahasa gaul. Contoh nih ya, di Tangerang aja. Kamu pernah dengar nggak kalau umpamanya kamu orang asli pasti paham. Umpamanya mau lihat jauh banget, itu biasa mereka menyebutnya apa? Banget gitu, apa bangetnya orang Tangerang? Jauh jasa gitu kan ya? Pernah dengar ya? Jasa. Nah itu yang namanya slang, bahasa okem. Kamu lebih ngeri lagi kalau kamu ke Serang, ke Pandeglang. Itu ada bahasa jing. Kongki tuh jing, kita ngeri ya dengernya ya, tapi itu sudah slang, itu udah bahasa gaul ya. Nah itu adalah mentifek, jadi kelihatan mentalnya itu dilihat dari folklore lisan. Gampang dihafal. Ungkapan ini peribahasa, pepatah, itu kan semua lisan kan ya. Ada apa ya waktu itu Ibu ya? Kendang gendut, tali kecapi, kenyang perut, senanglah hati. Nah, itu adalah peribahasa pantun jenaka dari Melayu. Nah, itu kan dilisankan. Jadi itu adalah folklore lisan. Nggak usah nanti kamu semua hafal contohnya, pokoknya yang dilisankan itu termasuk folklore lisan. Sajak, puisi, itu pantun, gurindam syair, kemudian cerita prosa. Nah, Kang, pokoknya gini, yang diceritakan, yang dinyanyikan, yang disebutkan itu folklore lisan ya. Kemudian nyanyian rakyat. Kok cepat sekali ya. Nah ini ya, jadi inilah yang dikenal dengan nama folklore lisan ya. Bahasa, ungkapan, cerita, nyanyian. Paham? Alsa, Azza, Atala, semuanya A, itu nggak usah dihafal. Pokoknya kalau kamu ngerti, kamu udah langsung bisa milih. Karena ini yang paling gampang ketika ujian. Sekarang folklore yang setengah lisan, sosionya, ya pergaulannya, sosiofeknya. Nah, ini kepercayaan rakyat. Kita lihat dulu ya. Nah, ada tahayul kan?
di dalam masyarakat ada cerita-cerita tahayul yang genderuwo, apa itu kan tahayul ya. Nah itu kan percaya, tapi kan kadang kita ceritain kan ya, setengah lisan. Ya dipercaya, tapi kita juga dilisankan kan, diomongkan kan ya. Nah itu setengah lisan. Ingat ya, itu kepercayaan. Permainan dan hiburan rakyat. Nah, teater, tarian, adat, upacara tradisional, pesta rakyat. Nah, itu kan semuanya dalam adat upacara ya. Tapi ada musiknya, ada omongannya, ada nyanyiannya. Nah, itu setengah lisan. Jadi ini campuran. Setengah lisan itu campuran antara bagaimana pergaulan dalam masyarakat dengan lisannya. Nah sekarang artefak. Oh ntar dulu. Kamu anak zaman sekarang mainannya games ya, hanya 2 jempol kan ya. Kamu pernah nggak dulu main dakon? Congklak atau gimana Bu? Congklak. Oh pernah Bu. Nah, ya congklak. Nah itu folklore setengah lisan. Kamu pernah dengar enggak permainan cublek-cublek sueng? Enggak? Pernah ya yang gitu ya, cublek-cublek sueng. Nah, itu kan permainan, tapi ada dinyanyikan ya. Nah, itu setengah lisan. Kamu pernah itu egrang? Pernah. Yang itu, nah itu adalah permainan-permainan itu dikenal dengan nama setengah lisan. Nah, sekarang itu folklore setengah lisan atau sosio-fact. Nah, sekarang yang artefak. Artefak itu bendanya, konkret, ada materialnya. Ya, artefak. Nah, Ika, selamat datang Ika. Nanti Ibu ulangi lagi Ika. Ya, yang materialnya ini arsitektur, perhiasan, kerajinan, pakaian, obat-obatan, senjata, makanan, minuman, artefak. Bumbu-bumbuan, artefak ya. Kemudian itu yang material. Yang immaterial itu sebenarnya di sini kebiasaan ya. Bunyi, isyarat, komunikasi. Contoh nih yang immaterial ya. Artefak tapi immaterial, tidak terlihat. Gini, ada satu kebiasaan masyarakat sekarang juga masih ya, kalau manggil orang suruh kumpul pakai kentongan. Nah itu immaterial, jadi itu bahasa isyarat ya. Oke, Ibu ulangi lagi dari atas ya, supaya kamu yang sudah lihat paham. Pak yang dari awal lagi gimana Pak, yang dari mantiket Pak? Bentar. Jadi yang baru datang kurang kali. Dari yang awal, bukan dari awal banget. Yang tadi Ibu. Jadi gini, ini kita sekarang berbicara tradisi lisan. Ibu ulangi lagi ya, tradisi lisan. Ada 2 macam. Nah itu. Ada sejarah lisan. Sejarah lisan itu adalah orang sebagai narasumber. Tapi kalau tradisi lisan itu jejak sejarah, budayanya ya, yang dituturkan secara turun-temurun, terus-terusan, tapi tidak dibukukan. Itu tradisi lisan. Jadi kamu bisa membedakan antara sejarah lisan dengan tradisi lisan. Nah, tradisi lisan dikenal juga dengan nama istilah folklore. Dengarkan, folklore. Folklore terdiri dari 2, folk. Apa itu folk? Dengarkan. Folk adalah sekelompok masyarakat yang punya ciri fisik dan kebiasaan yang sama. Yang satunya umpamanya apa ya? Yang paling mudah yaitu tadi Baduy. Jadi sekelompok masyarakat yang senangnya pakai baju hitam, jalannya selalu berbaris, tidak mau beriringan, tidak pernah mau pakai sepatu, dan biasanya itu mereka menjual madu. Nah, itu kebiasaannya ya. Oh, itu adalah folklore. Jadi sekelompok masyarakat dengan diikuti oleh budayanya.
Ini lore budaya yang mengikutinya. Sehingga kata Kamus Bahasa Indonesia, apa itu folklore? Adat istiadat tradisional dan cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun tapi tidak dibukukan. Terus folklore terdiri dari 3. Yang baru masuk dengarkan. Yang sudah masuk dari tadi nambahin, ini remedial. Folklore yang pertama mentifek. Apa itu mentifek? Folklore lisan. Yang bagaimana folklore lisan? Oh bukan. Yang kedua adalah sosiofek, folklore setengah lisan. Yang ketiga adalah artefak, folklore bukan lisan. Jadi materinya. Kemudian apa itu mentifek? Contoh bahasa rakyat. Bahasa rakyat itu berupa logat, julukan pangkat, tradisional, slang. Kemudian ungkapan. Ini peribahasa, pepatah, teka-teki. Neng, paling mudah kalau kamu mendengar folklore lisan ya. Itu pasti diucapkan. Pantun, gurindam, syair itu semua diucapkan. Pastilah itu lisan atau mentifek. Dengarkan. Cerita prosa berupa mite, legenda, dongeng itu juga lisan. Yang satu nyanyian rakyat. Kamu dengar tadi butet, alusio, oh itu dari Batak. Kemudian kicir-kicir, oh itu dari Betawi. Manuk dadali, oh itu dari Jawa Barat. Kemudian tanduk majeng, oh itu dari Madura. Neng, dulu itu ibu ngapalin sampai apal yang kayak gitu untuk tes. Ya, jadi sekarang masih bisa dijadiin contoh-contohnya, disebutkan contoh-contohnya. Neng, ingetin, pokoknya yang diucapkan, yang diomongkan, yang dinyanyikan, mentifek folklore lisan. Nggak jadi masalah, nanti kita coba ya, karena ternyata kamu pinter, langsung bisa kemarin juga historiografi dan lainnya. Sosiofek, itu kepercayaan rakyat. Berupa apa? Tahayul. Kemudian berupa apa lagi? Permainan, hiburan rakyat. Nah, tadi kamu pernah pernah main bebentengan? Gatrik. Nah, itu sosiofek ya. Sosiofek. Tadi sebutkan congklak, terus bekel ya. Nah, itu adalah sosiofek. Itu mudah sekali. Terus sekarang yang artefak, materinya, bendanya, arsitektur, gaya panggung rumah, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, obat-obatan, senjata, makanan. Itu pokoknya artefak aja, benda. Itu gampang sekali ya. Nah, immaterial itu hanya bahasa isyarat. Berupa kentongan atau musik rakyat. Jadi di sini ini ya bunyinya ya, bukan bendanya ya. Kalau bendanya itu bisa masuk ke sosiofek ya. Nah, gampang kan ya? Nah, ini folklore, mitologi, legenda, dongeng dapat digolongkan ke dalam teks lisan sebagai bagian dari kebudayaan lisan. Jadi kebudayaan, bukan sejarah lisan. Neng, ibu ulangi lagi, bukan sejarah lisan. Kalau sejarah lisan itu sumber primer, dia adalah orang yang melihat kejadian, itu sejarah lisan. Tapi kalau kebudayaan lisan, tradisi lisan, itu jejak sejarah sebelum kita mengenal tulisan ya. Bagaimana keagungan budaya zaman dulu dilihat dari tradisi lisannya. Akan tetapi menggunakan teks lisan sebagai sumber sejarah harus menggunakan pendekatan antropologi sebagai alat analisisnya. Udah biarin aja. Bapaknya tadi nggak dibuang. Folklore berasal dari kata folk dan lore. Folk, kelompok orang yang memiliki persamaan ciri. Sedangkan lore mengandung arti kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun. Folklore diciptakan abad ke-19. Oh, ini nggak usah. Pokoknya kamu udah tahu folklore ya. Ini nggak usah. Tadi udah. Nah, sekarang ini sering keluar, Neng. Ini sering keluar. Ciri-ciri folklore itu apa?
penyebaran dan pewarisannya dilakukan secara lisan. Kan nggak dituliskan ya. Tadi yang namanya tradisi lisan tuh hanya diomongkan terus-temurun terus. Terus secara lisan terus-terusan ya. Nah, karena secara lisan sehingga terjadi variasi. Maksudnya bagaimana? Kadang cerita itu nggak utuh kan ya. Karena apa? Disampaikannya aja secara lisan, jadilah nggak utuh. Jadi kadang bervariasi. Neng, kamu pernah nggak bermain kata? Kita baris 7 orang ya. Yang satu ngomong, kamu sedang apa? Atau bahasa panjang. Nanti sampai ke depan bahasanya beda kan ya? Kadang ada yang dikurangi, ada yang ditambahkan ya. Nah itu bervariasi karena disampaikannya aja lisan, nggak ditulis dan mereka belum mengenal tulisan. Disebarkan dalam bentuk relatif tetap atau dalam bentuk standar. Neng, kalau ada kata-kata begini, Alkisah dari zaman yang lalu, nah itu standar banget disebutkan Alkisah, ya. Kemudian bersifat anonim, Neng. Dulu itu mereka nggak sombong, jadi mereka membuat cerita tanpa menyebutkan, atau juga gini, karena tidak tertulis, jadi si orang yang yang membuat ya nggak diketahui, ya. Banyak lagu-lagu daerah yang tidak ada namanya, itulah folklore. Ya. Apa suruh ditutup. Ntar dulu. Masih tutup. Nah, ini. Enggak, belum terus tadi terus. Terus. Udah. Nah, sekarang itu folklore ya. Sekarang ada folklore, ada mitologi. Ya, mempunyai kegunaan dalam kehidupan bersama. Itu ciri-ciri pengenal utama folklore. Nah, sekarang tradisi lisan yang lain itu mitologi. Mitologi berasal dari bahasa Yunani, mite dan logos. Mite itu adalah dewa dan dewi. Mitologi cerita tentang dewa dan dewi. Adalah ilmu tentang bentuk sastra yang mengandung konsepsi dan dongeng suci di suatu tempat. Tokoh-tokohnya adalah para dewa atau makhluk setengah dewa. Ini dengarkan. Mitologi itu cerita tentang dewa dan dewi. Kamu pernah dengar nggak gini? Makannya dihabisin, nanti Dewi Sri marah. Pernah dengar Dewi Sri? Nah, Dewi Sri itu cerita mitologi ya. Atau gini, Ika, Asa, Aza, Atala. Kalau mau ke pantai, jangan pakai baju hijau. Nanti diambil sama siapa? Nyi Roro Kidul ya. Si Nyi Roro Kidul itu adalah tokoh mitologi, dewa dewi di kayangan, sebenarnya nggak berbentuk manusia ya. Kemudian kalau di negara luar itu seperti siapa yang tatar contohnya? Hercules ya. Nah ini cerita imajiner Nyi Roro Kidul, itu mitos. Sebenarnya mah nggak ada, Neng, tapi dianggapnya cerita itu terjadi, ada. Kemudian kalau kamu cerita tentang Semar, Semar itu dunia pewayangan, tapi dianggap juga sebagai dewa ya. Nggak usah nih, nggak banyak ditanyakan. Nggak banyak ditanyakan. Nih, yang kedua adalah mitos yang berasal dari luar negeri, terutama dari India, Arab, dan negara-negara sekitar Laut Tengah. Nah, nanti kamu cerita-cerita Ramayana, Mahabharata, Oedipus, Hercules, itu mereka adalah tentang dewa, dewi, ya. Apalagi di Barat, di Yunani, di Romawi, itu kan mereka kenal betul si dewa dan dewi. Ada dewa Mars, ya, kemudian Jupiter. Nah, itu adalah cerita-cerita tentang mitos. Legenda.
Nah, ini nih, ini harus perhatian ya. Ini juga sering keluar, Neng. Jadi biasanya dalam SBMPTN, kalau IPS, itu ditanyakan dalam sejarah itu, ini adalah soal-soal yang pertama ya, selain historiografi. Legenda merupakan cerita prosa rakyat yang dianggap oleh pemiliknya, masyarakat, sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi. Legenda menyangkut adat istiadat, keyakinan, hubungan keluarga, serta terbentuknya suatu daerah. Oleh sebab itu, legenda sering dipandang sebagai sejarah kolektif, Neng. Sebenarnya ini bukan sejarah, tapi karena ceritanya itu udah turun-temurun, jadi seolah-olah ini benar-benar terjadi. Ya, kita lihat dulu ya contohnya ya. Yang sering ditanyakan contohnya, Neng. Mana? Nih ya, legenda asal-usul Tangkuban Perahu ya. Mana, Jol? Nah, ini. Nah, ini, Neng. Sering ditanyakan siapa Jan Harold Brunvan. Nah, dialah yang mengatakan, dialah yang membagi legenda. Kata John Harold, legenda itu terdiri dari 4 bagian. Ada legenda keagamaan, ingat-ingat ya, ini pernah keluar ya. Legenda keagamaan berisi kisah orang-orang suci atau soleh, seperti legenda para wali. Nah, jadi kalau kita umpamanya lihat cerita Syekh Siti Jenar atau Sunan Kalijaga, nah kamu masukkan ke legenda keagamaan ya. Ya, jadi para wali itu kamu masukkan ke legenda keagamaan. Kata siapa? Kata Jan Harold. Ini yang suka keluar Jan Harold-nya juga. Ada legenda alam gaib, Neng. Lihat, isinya meneguhkan kebenaran dan kepercayaan akan tahayul. Jadi gini, dia mengatakan sundel bolong, genderuwo, kuntilanak, tuyul, itu ada. Itu ya, ternyata orang barat juga paham ya, percaya ya. Kalau di sana kan Dracula gitu ya, vampir. Ternyata katanya lebih ngerian alam gaibnya Indonesia, bervariasi banyak ya. Kemudian ada legenda perseorangan, merupakan cerita yang isinya mengenai tokoh-tokoh tertentu dianggap benar-benar terjadi, seperti cerita Panji, Jayaprana, Si Pitung, Jaka Sembung, kemudian Bayu. Nah, kita juga punya nih cerita perseorangan, Bayu dari Teluk Naga. Tuh, itu dikonsumsi publik itu si Bayu dari Teluk Naga. Kita ada punya 3 ya. Legenda keagamaan itu biasanya diceritakan para wali. Legenda alam gaib itu mereka mengatakan bahwa hal-hal gaib itu ada. Seperti tokoh-tokohnya Sundel Bolong, Genderuwo, Kuntilanak, apalagi ya udahlah itulah ya. Nenek lampir ya. Dengarkan, Neng. Anak-anak pernah ketawa, ada soalnya begini, setan bungkus termasuk dalam legenda apa? Dia bingung setan bungkus itu apa? Ternyata pocong itu di Malaysia dikenal dengan nama setan bungkus. Ya Allah. Beda pernah dengar, Bu. Orang dengar ya? Iya. Itu legenda alam gaib ya. Maksudnya ke legenda alam gaib. Satu lagi ya. Nah, sekarang legenda setempat merupakan cerita yang berhubungan dengan asal muasal tempat kejadian, bentuk topografi. Nah, tadi seperti gini, ada di Jawa Barat kan ada Gunung Tangkuban Perahu ya. Nah, itu legenda Tangkuban Perahu itu diceritakan dalam cerita Sang Kuryang. Seorang pemuda jatuh cinta pada ibunya. Ibunya nggak mau. Karena Sang Kuryang terlalu jatuh cinta, akhirnya ibunya ngasih syarat. Kamu boleh menikahi saya kalau bisa membuatkan perahu dalam waktu 1 malam di Danau Bandung. Nah, ternyata nggak bisa tuh, bisa Sang Kuryang. Ibunya ketakutan. Akhirnya ibunya manggilin jin tuh yang legenda alam gaib. Nah, karena ketahuan, akhirnya Sang Kuryang marah, tendang itu si perahunya. Jadi itu Tangkuban Perahu.
seolah-olah benar ya. Padahal mah enggak. Kemudian legenda Malin Kundang. Nah, ada batu seperti orang sedang telungkup nangis. Karena orang Indonesia pandai menasehati anak, akhirnya dibuatlah cerita bahwa anak itu durhaka ke orang tuanya si Malin Kundang, akhirnya dikutuk jadi batu. Padahal mah yang ada dulunya itu adalah si batunya itu, baru dibuat ceritanya. Tapi anak-anak sekarang dengarnya ceritanya dulu, baru ada bendanya. Paham ya? Jadi kata Jan Harol ada 4 legenda, keagamaan, alam gaib, perseorangan, dan setempat. Neng, paling mudah itu setempat ya, asal muasal kejadian atau tempat. Contoh Neng, pernah dengar Banyuwangi? Oh, Banyuwangi itu tentang sebenarnya menceritakan kesetiaan suami dan istri. Nah, suaminya perang, istrinya ditinggal. Kemudian istrinya hamil, suaminya nggak percaya. Ini anak saya atau tidak. Nah, karena suaminya mau pergi, akhirnya si istri ngomong nih, buang saya ke laut. Kalau nanti laut itu menjadi wangi, itu berarti saya suci. Nah, akhirnya dia dibuang. Nah, benar wangi. Akhirnya